Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Marhama Aceh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelika Natasha Stumorang dengan NIM 32131310664. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Devianti Malau dengan NIM 32133310112. Saya Muhammad Zaki Mulia Siregar. Yang pertama, latar belakang. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan melalui perencanaan pembangunan yang relevan dengan aspek wilayah dan kebijakan ekonomi. Salah satunya dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya pesisir secara terpadu. Pada umumnya, kawasan pesisir di Indonesia identik dengan kawasan yang tertinggal, belum terjangkau program-program pembangunan daerah yang menyebabkan kurangnya sarana dan prasarana air bersih, hubungan, penerangan, komunikasi, tidak adanya akses sumber modal, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini diakibatkan lemahnya perencanaan sosial yang dilakukan pemerintah sehingga berakhir dengan tumpang tindih masalah ekonomi sosial masyarakat. Dampak polusi dan kerusakan lingkungan pada kawasan pesisir. Hingga saat ini, sektor kelautan dan perikanan sangat berkontribusi bagi ekonomi rakyat di wilayah pesisir. Salah satu kawasan pesisir yang cukup berpotensi untuk berkembang adalah kawasan pesisir pantai barat Indonesia. Salah satunya adalah kawasan pesisir Kota Medan. Kawasan pesisir ini terletak di bagian utara Kota Medan, meliputi Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Kecamatan Medan Marelan. Kawasan ini menjadi bagian dari perkembangan yang terjadi di Kota Medan yang ditandai dengan ramainya kegiatan di sepanjang wilayah pesisir tersebut, seperti permukiman. Dari uraian latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah kami adalah yang pertama, bagaimana perencanaan sosial di Kota Medan, dan yang kedua, bagaimanakah kawasan strategi perekonomian di Kota Medan dengan perencanaan sosial. Apa sih pengertian perencanaan sosial itu? Perencanaan sosial berangkat dari kata perencanaan, yang artinya rangkaian kegiatan yang dilakukan guna memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Atau secara singkat, perencanaan adalah proses membuat rencana. Maka oleh sebab itu, perencanaan sosial adalah proses membuat rencana sosial. Dan perencanaan sosial ini juga merupakan suatu aktivitas yang melekat pada proses perumusan kebijakan. Munculnya perencanaan sosial. Perencanaan sosial menggambarkan adanya peran yang cukup penting bagi negara dalam pengadaan pelayanan masyarakat. Perencanaan bukanlah hanya sekedar urusan mengenai hal-hal yang dapat diselesaikan sedikit demi sedikit yang terjadi secara kebetulan ataupun urusan yang karenanya hampir tak ada usaha untuk mengkoordinir kegiatan perencanaan dalam berbagai sektor atau bidang kegiatan untuk dibentuk menjadi suatu rencana secara keseluruhan. Timbulnya perencanaan sosial di dunia ketiga menyangkut pada pergeseran ruang lingkup yang lebih luas dari perencanaan pembangunan dengan lebih memberi tekanan pada perubahan sosial. Bidang-bidang perencanaan sosial. Adapun bidang-bidang perencanaan sosial diantaranya 1. Perencanaan pelayanan sosial. Kedua, memperhitungkan prioritas dan pertimbangan-pertimbangan sosial. Ketiga, menjamin partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian metodologi dan hasil penelitian kami. Lokasi penelitian. Penelitian ini kami laksanakan di Kota Medan, tepatnya di Kecamatan Medan Belawan, yang merupakan kawasan strategis untuk pembangunan kota dan perekonomian masyarakat. Tujuan penelitian ini kami lakukan untuk mengetahui pembangunan sosial yang dilakukan oleh pemerintah di Kota Medan yang menjadikan kawasan pesisir Kota Medan menjadi kawasan minopolitan. Metode penelitian. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dan kualitatif.
yang mana metode kualitatif kami gunakan untuk mendeskriptifkan potensi kawasan pesisir Kota Medan. Dan kuantitatif digunakan untuk menganalisis konsep kawasan pesisir cepat tumbuh yang digunakan untuk kawasan pesisir Kota Medan. Hasil penelitian kami yaitu Kota Medan terletak di wilayah pesisir timur Sumatera dengan total garis pantai sepanjang 545 km dan memiliki hamparan mangrove dari Kabupaten Langkat hingga Kabupaten Labuhan Batu dengan ketebalan 50-150 meter. Dalam kebijakan dan strategi yang akan dituangkan dalam rencana pembangunan kawasan cepat tumbuh ekonomi di Kota Medan, hal yang pertama yang telah dilakukan adalah pengamatan terhadap potensi dan permasalahan yang ada, baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas, sehingga diperoleh gambaran yang utuh terhadap masalah yang ada. Permasalahan yang ada dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu masalah potensi perikanan dan kelautan yang semakin menurun, manusia sebagai makhluk sosial yang memanfaatkan potensi tersebut, dan masalah yang timbul pada fasilitas pendukung aktivitas pemanfaatan dan pengembangan potensi tersebut. Dari penelitian yang kami lakukan juga, Kota Medan merupakan kota metropolitan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai relatif tinggi. Namun, setelah diamati secara empiris, ternyata belum dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Kawasan inti kota penuh dengan pembangunan, sedangkan kawasan utara Kota Medan mengalami ketinggalan dan bahkan menjadi kantong-kantong kemiskinan. Begitu juga dengan kualitas sumber daya manusia masyarakat di kawasan pesisir Kota Medan yang disebabkan rendahnya taraf pendidikan masyarakat. Banyak di sana anak-anak yang putus sekolah akibat harus membantu orang tua untuk mencari nafkah keluarga dan menjadi nelayan. Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang di kawasan pesisir Kota Medan telah banyak terjadi pelanggaran penataan ruang. Penataan ruang yang saat ini ada di Kota Medan tidak mendukung pengembangan kawasan pesisir sebagai kawasan strategis cepat tumbuh. Permasalahan lainnya di bidang sosial adalah tingkat kesehatan masyarakat, yang mana kesehatan masyarakat di kawasan utara Kota Medan dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk yang diakibatkan budaya membuang limbah sembarangan yang dilakukan oleh industri dan masyarakat yang membuang sampah rumah tangga secara langsung di sungai. Kesimpulan yang dapat kami ambil daripada materi kami yaitu kawasan pada sektor ekonomi sangat berdampak terhadap percepatan pembangunan di kawasan Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan, dengan kemakmuran masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Pengembangan pada daerah pesisiran dilaksanakan melalui pembangunan yang diselenggarakan secara bertahap demi kemajuan perekonomian yang dilakukan secara bertahap sehingga perekonomian serta kesejahteraan pedalaman perencanaan kawasan pesisiran pantai dapat meningkat secara maksimal. Saran yang dapat kami berikan yaitu dalam kegiatan perencanaan serta penganggaran dalam kegiatan pembangunan dapat dilakukan dengan teliti serta mengetahui apa kebutuhan utama dari masyarakat sekitar. Bapeda juga dapat menerima aspirasi dari masyarakat yang ingin maju ataupun berkembang dalam perencanaan pembangunan khususnya di Kota Belawan.